Puji Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa untuk ibadah kita saat ini. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Dan saat ini hati kami penuh syukur karena kami akan beribadah kepadamu. Kami akan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Kami yakin Tuhan penyertaan-Mu akan terus sempurna dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan berkati ibadah kami, berkati kami semua Tuhan. Kami semua diberkati dengan berkat yang luar biasa dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu, berkati setiap hamba-hamba-Mu. Kami akan siap memuji memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masuk ke hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Sebab Dia hadir dalam setiap ujian kita. Amin. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk kepada dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyi
Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami, kasih-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Setiap hari kami langkahkan, kami tahu kami ada di dalam anugerah-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menolong kami untuk kami terus berjalan, menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa pada saat ini, biarlah urapan Tuhan, hikmat Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Ketika kami menerima dan mendengarkan firman-Mu, kami boleh menangkap pesan Tuhan bagi kami, sehingga kami akan tetap kuat menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kami. Sekali lagi, urapi setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, pada saat ini saya mengajak saudara untuk kita melihat Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Ya, pada saat ini kita akan berbicara tentang prinsip sukses menurut Alkitab. Di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang tidak menentu ini, mungkin begitu banyak orang pesimis dalam hidupnya. Dan para pakar sudah berbicara, saudara-saudara, bahwa resesi ekonomi sudah ada di hadapan kita. Tetapi sekali lagi, sebagai orang percaya, kita punya pengharapan di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan yang akan terus menolong kita untuk melewati hari-hari yang sulit di hadapan kita. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian: kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, kalau saudara punya Alkitab, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu perhatikan, di situ ada kata sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, perjalananmu akan sukses. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, tentu dalam kehidupan kita ini semua orang ingin sukses. Betul saudara-saudara ya? Kita semua rindu kehidupan kita sukses. Sukses di dalam berkarir, sukses dalam usaha, memiliki keuangan yang mapan. Di dalam berkeluarga juga kita ingin mengalami kesuksesan. Anak-anak yang sedang menuntut ilmu, saudara-saudara, mereka punya harapan untuk mengalami sukses. Dan tentu kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, maka hal seperti ini bukanlah sebuah dosa, saudara-saudara. Karena memang Tuhan juga merencanakan, Tuhan juga mempersiapkan setiap kita untuk mengalami kesuksesan itu. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa bagaimana kita mencapai ataupun untuk meraih sukses itu, inilah masalahnya. Ada banyak orang yang ingin mengalami sukses tetapi dengan cara yang salah. Ada banyak orang yang ingin berhasil tetapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seandainya saudara pergi ke toko buku, saudara akan menemukan di sana begitu banyak, ada ratusan buku yang ditulis tujuannya untuk mencapai kesuksesan. Ada yang dikatakan saudara-saudara berhasil dengan sukses dalam tempo waktu yang singkat. Banyak sekali motivator yang berkata bahwa sukses itu dengan mudah, saudara-saudara.
Tetapi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, kesuksesan adalah sebuah proses. Semakin besar kesuksesan yang ingin dicapai oleh seseorang, maka proses yang akan dilewati orang itu akan semakin sulit, akan semakin panjang. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan tidak ada yang instan untuk mencapai kesuksesan. Dan hampir semua saudara-saudara, ketika ada banyak orang di luar kebenaran firman Tuhan mendefinisikan kata sukses itu, maka akan banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda. Dan seandainya pada saat ini saudara-saudara, kalau kita perhatikan lalu ditanya kepada kita, siapakah yang lebih sukses? Seorang ibu yang berhasil mengantar anaknya menjadi presiden, atau seorang ibu yang tiap hari mengantar anaknya ke sekolah yang berkebutuhan khusus? Siapa di antara kedua ibu ini yang sukses? Apakah ibu yang mengantar anaknya menjadi presiden, atau apakah yang setiap hari dia harus mengantar anaknya ke sekolah yang berkebutuhan khusus? Kemudian saudara-saudaraku, kalau ditanya lagi, siapa yang lebih sukses? Seorang ayah ketika meninggal, ia meninggalkan warisan miliaran kepada anak-anaknya. Dengan seorang ayah ketika dia meninggal, ia meninggalkan utang untuk dibayar oleh anak-anaknya. Siapa mereka lebih sukses? Siapa mereka yang lebih sukses? Ketika seorang hamba Tuhan si A selama dia melayani 20 tahun, tetapi yang dia layani itu hanya 20 orang. Dengan si B yang melayani juga 20 tahun, tetapi dia punya jemaat yang 2000-an lebih. Siapa mereka yang lebih sukses? Kalau pertanyaan ini ditanyakan saudara-saudara, kita tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa? Karena kita terlahir dengan potensi yang berbeda. Kita terlahir dengan karunia-karunia yang berbeda. Mungkin kalau menurut dunia orang sukses itu adalah seorang ibu yang mengantar anaknya menjadi presiden. Tetapi sebentar, apakah itu menurut Alkitab? Kadang-kadang dalam kehidupan kita mudah kita terpancing untuk membanding-bandingkan. Ketika kita bekerja, saudara-saudaraku, kita untuk mendapat makan sehari-hari pun kita harus banting tulang. Sementara ada si B yang dengan mudah untuk mencari kebutuhannya. Kita terpancing untuk membanding-bandingkan. Dan kita berkata yang sukses itu adalah orang yang dengan mudah mencari uang. Tetapi apakah itu sukses menurut Alkitab? Paulus pernah berkata di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12. Bapak Ibu perhatikan dulu di dalam ayat ini. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 12 dia berkata, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang yang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka itu. Jadi Paulus berkata ada orang yang suka membanding-bandingkan, dan yang dia bandingkan itu adalah dirinya, kesuksesannya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudara, ayat ini berkata begini. Tentu saja kami tidak berani membandingkan atau menempatkan diri kami sederajat dengan orang-orang yang menganggap dirinya tinggi. Alangkah bodohnya mereka membuat ukuran sendiri dan menilai diri sendiri dengan ukuran itu. Kalau kita sibuk membanding-bandingkan keberhasilan kita dengan orang lain, bahkan keberhasilan kita dengan masa lalu kita sekalipun, saudara-saudara, Paulus berkata alangkah bodohnya. Sekali lagi, kita terlahir ke dalam dunia ini dengan karunia yang berbeda-beda.
Kita lahir ke dalam dunia ini dengan potensi yang berbeda-beda. Dan jangan buat ukuran kesuksesanmu menurut kesuksesan orang lain. Jangan buat ukuran keberhasilanmu dengan ukuran keberhasilan orang lain. Karena setiap kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Nah, kalau begitu apa sukses menurut Alkitab, saudara-saudara? Definisi sukses menurut Alkitab, tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan mengajar kita, dan kalau kita melihat saudara-saudara, maka definisi sukses menurut Alkitab adalah keberhasilan yang terus-menerus dalam menjalani atau menjadi orang yang seperti dikehendaki Allah. Jadi sukses menurut Alkitab itu adalah keberhasilan yang terus-menerus dalam menjadi orang yang seperti dikehendaki Allah. Kalau dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, kita menjadi orang seperti yang dikehendaki oleh Allah, itulah kesuksesan menurut firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan atau kita menjalani hidup, kita rindu menjadi seperti yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Maka semua kesuksesan-kesuksesan yang kita sebutkan tadi, saudara-saudara, sebenarnya itu tidak ada nilainya. Nanti kita akan melihat, bahkan pernah Paulus berkata, itu semua adalah sampah. Kenapa? Karena suksesnya sekarang berbeda. Dia punya pandangan yang berbeda tentang kesuksesan itu. Bukan lagi prestasi, bukan lagi kehormatan, bukan lagi untuk dinilai, bahkan dikagumi orang. Paulus katakan, itu semua sampah. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, sekali lagi, bahwa sukses berakar daripada panggilan Tuhan terhadap kita, berakar pada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sukses menurut Alkitab adalah, intinya adalah ketika dalam kehidupan kita, kita menghendaki dan merindukan menjadi orang yang seperti dikehendaki oleh Allah. Nah, yang pertama saudara-saudaraku, prinsip sukses yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu mengenal Allah dan jalan-jalannya. Sekali lagi, prinsip sukses dalam kebenaran firman Tuhan yang pertama itu adalah kita harus terlebih dahulu mengenal Allah dan jalan-jalannya. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23, kalau saudara perhatikan, Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan 24. Ayat 23 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, prinsip sukses yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu mengenal Allah dan jalan-jalannya. Kalau kita belum masuk ke dalam bagian ini, saudara-saudara, maka kita akan tertipu. Seringkali kita berpikir sukses itu adalah kalau kita punya penampilan yang hebat, kalau kita punya uang yang hebat, kalau kita punya keluarga, semua orang yang berhasil. Betul, mungkin dari sudut pandang dunia, tetapi dari sudut pandang Alkitab, sekali lagi, bukan itu kesuksesan yang Alkitab ajarkan. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Mari kita sekolahkan anak kita setinggi-tingginya, saudara-saudara. Tetapi jangan lupa memperkenalkan Tuhan kepada mereka.
Karena sukses yang sesungguhnya bukan hanya karena mereka berhasil S1, S2, S3 sekalipun, tetapi kalau mereka mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Paulus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa Paulus adalah seorang yang sebelum bertobat itu orang yang hebat. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan daripada Paulus ini, tetapi kita akan bisa melihat dalam kehidupan sukses seperti apakah yang disebut oleh Paulus itu. Keberhasilan seperti apakah yang disebutkan oleh Paulus. Coba kita bandingkan sebelum dan sesudah ia mengenal Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, saudara-saudara, dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai ayat yang kedelapan, ini adalah pengakuan daripada Paulus. Dia berkata seperti ini: sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Coba Bapak Ibu perhatikan dulu apa posisi Paulus sebelum mengenal Tuhan. Dia mencoba mengenalkan itu, saudara-saudara, siapa dia. Status sosialnya sangat tinggi. Dia adalah orang Farisi, sebuah golongan yang terhormat di kalangan orang-orang Yahudi. Dia adalah murid daripada seorang yang bernama Gamaliel, seorang yang ahli dalam kitab, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu, di dalam ayat-ayat ini dia katakan, aku disunat, aku dari keturunan Benyamin. Ini secara lahiriah dia tunjukkan dulu, saudara-saudaraku. Tetapi tolong perhatikan sekarang ayatnya yang ke-7. Dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Wow, saudara-saudara. Kebanggaan-kebanggaan yang dulu, dia katakan prestasi-prestasi dahulu, kehormatan-kehormatan yang dahulu. Dan Paulus katakan itu kuanggap sampah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, prinsip sukses yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu mengenal Allah dan jalan-jalannya. Dan biarlah Tuhan tolong kita untuk kita melihat bahwa keberhasilan kita, saudara-saudara, sekali lagi bukan karena materi. Kesuksesan kita bukan karena penampilan kita, tapi kesuksesan kita ketika kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Yesus pernah berkata di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-37. Apa guna seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Coba tanya kepada mereka yang sudah punya kekayaan yang banyak. Tanyakan kepada mereka yang sudah punya kedudukan yang tinggi. Apakah mereka puas? Tidak ada, saudara-saudara. Banyak orang yang punya kekayaan yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, mati dengan cara bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami kepuasan. Hanya satu yang benar-benar kita membuat kita puas, saudara-saudara. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
ketika kerinduan kita adalah untuk mengenal Tuhan dan jalan-jalannya, maka kita akan dipuaskan. Keberhasilan yang sesungguhnya, sekali lagi, bukan karena uang, kedudukan, harta, bukan. Tapi keberhasilan yang sesungguhnya ketika kita mengenal Allah dan jalan-jalannya. Yang kedua, saudara-saudara, untuk menjadi orang yang sukses itu kita harus menjadi orang seperti yang dikehendaki Allah. Saya sudah singgung tadi, saudara-saudara. Apa artinya harus menjadi orang yang seperti dikehendaki Allah? Ketika kita menjadi orang yang seperti yang dikehendaki Allah, maka hidup kita bisa menggenapi firman Tuhan. Hidup kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Hidup kita bisa menggenapi firman-Nya, menjadi orang yang seperti dikehendaki Allah. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Ini cukup kita sering dengar, saudara-saudara. Filipi pasal 3 ayat 12 dan sampai ayatnya yang ke-14, Paulus berkata, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Ayat 13. "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Perhatikan dulu baik-baik ayat ini. Dalam ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi kesuksesan itu adalah, saudara-saudaraku, ketika kita menjadi seperti orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Galatia pasal pertama ayat 17 sampai ayat 18, Paulus perlu waktu 3 tahun, saudara-saudaraku. Dia harus pergi ke Arab. Dia ada di sana kurang lebih 3 tahun. Untuk dia bisa, saudara-saudaraku, mengarahkan sandaran yang benar kepada Kristus. Kenapa? Karena tujuan ataupun ia ingin menjadi seperti orang yang dikehendaki Allah, dia perlu ada 3 tahun. Supaya sandaran, kalau selama ini dia tempat bersandar, kemegahannya adalah secara lahiriah. Tetapi setelah pertemuannya dengan Tuhan dan dia diproses, saudara, selama kurang lebih 3 tahun, sekarang pandangannya sudah menjadi berubah. Tujuan hidupnya sudah menjadi berubah. Fokus baru sekarang menjadi milik dia. Dan dengan tekad untuk meraih sukses menurut cara Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, orang yang sukses adalah ketika kita menjadi orang yang seperti dikehendaki oleh Allah. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, saya pernah juga coba renungkan. Sebenarnya di dalam Alkitab, Bapak Ibu, tidak ada memberi petunjuk tentang soal memilih karir. Coba saudaraku perhatikan. Yesus dalam pengajarannya, rasul-rasul di dalam pengajarannya, tidak ada petunjuk kepada orang-orang, kepada jemaat-jemaat soal memilih karir. Apakah menjadi pedagang, apakah menjadi tukang ledeng, apakah menjadi petani, apakah seorang bankir, apakah sebagai orang polisi, tentara. Tidak ada, saudara-saudara. Kenapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena untuk memilih karir itu adalah pilihan kita sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan
inginkan adalah dimanapun dan apapun pekerjaan kita, biarlah di tempat itu juga tujuan kita adalah menjadi seperti orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadilah seorang bisnismen yang seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadilah seorang pedagang seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak ada dalam Alkitab itu, saudara-saudaraku, tentang petunjuk untuk memilih karir. Yang Tuhan katakan adalah apapun pekerjaanmu, tetapi di tempat itu biarlah tujuan kita menjadi orang yang seperti dikehendaki oleh Allah. Kalau engkau pedagang, kalau engkau bisnismen, biarlah di tempat itu engkau menjadi seperti orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menggenapi firman Allah. Di tempat itu engkau menggenapi rencana Tuhan. Jadi sukses yang kedua, saudara-saudaraku, kita harus menjadi orang yang seperti dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, sukses menurut Alkitab adalah menjadi pengurus yang baik daripada apa yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Jangan, saudaraku, iri hanya melihat apa yang diraih oleh orang. Jangan hanya melihat apa yang dimiliki oleh orang. Sukses adalah menjadi pengurus yang baik daripada apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadamu. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab, pengurus yang bertanggung jawab, pengurus yang baik dari apa yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 10, terjemahan baru berkata begini, saudara. Karena kita ini buatan Allah. Mari sama-sama katakan, kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kesuksesan adalah ketika kita menjadi pengelola, pengurus yang baik dari apa yang telah dipercayakan Allah kepadamu. Kalau sesuatu yang sederhana yang Tuhan percayakan kepadamu, jadilah pengurus yang baik untuk itu. Karena dengan cara seperti itu, Alkitab berkata, maka Tuhan juga akan mempercayakan yang lebih besar kepadamu. Sukses adalah ketika kita menjadi pengurus yang baik daripada apa yang telah dipercayakan Allah. Jangan sibuk memikirkan kesuksesan orang, saudara-saudara, sehingga engkau sulit bersyukur. Ingat, setiap kita punya karunia dan talenta yang berbeda. Tuhan lebih tahu apa yang harus kita kerjakan. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 15 ada satu kisah tentang perumpamaan talenta. Ingat bahwa yang memberikan 5 itu adalah Tuhan. Yang memberikan 2 talenta juga adalah tuannya, dan yang memberikan 1 talenta juga adalah tuannya. Biar kita menjadi pengurus yang baik dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat pertama dan ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah, Bapak Ibu perhatikan dulu, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Biar Tuhan menemukan kita orang yang dipercaya. Mungkin sederhana yang Tuhan percayakan, mungkin kecil yang Tuhan percayakan. Sukses adalah ketika kita menjadi pengurus yang baik
dari apa yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Dengarkan baik-baik, kalau ini ada dalam kehidupan kita, maka kita akan terus menggenapi firman Tuhan, terus menggenapi rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Kepada semua anak-anak muda juga, kepada orang tua sekalipun, kita sedang bergerak menuju penggenapan semua janji-janji Allah, penggenapan semua firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan menyanyi dan kita angkat sebuah pujian. Tadi sebelum kita dengar firman Tuhan itu, saudara-saudaraku, tujuan kita adalah untuk menggenapi rencana-Nya. Bapa, Kau sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sering kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang gagal hanya karena kita tidak seperti orang lain. Seringkali kita berpikir bahwa kita adalah orang yang tidak berhasil hanya karena kehidupan kita tidak seperti tetangga kita. Karena kita seringkali mengadopsi sukses menurut dunia ini. Harus kaya, harus penampilan hebat. Dan banyak orang putus asa dalam hidupnya karena tidak bisa seperti itu. Sukses menurut Alkitab adalah keberhasilan yang terus-menerus dalam menjalani orang seperti yang dikehendaki Allah. Kalau tujuanmu adalah menjadi orang seperti terus-menerus seperti yang dikehendaki oleh Allah, engkau adalah orang sukses. Engkau sebenarnya lebih daripada mereka yang berpenampilan hebat itu. Karena ketika engkau hidup terus-menerus dalam menjadi seperti orang yang dikehendaki Allah, karena Tuhan akan menggenapi semua rencananya dalam hidupmu. Dia akan genapi firman-Nya dalam hidupmu, dalam usaha, keluarga, bahkan dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan tolong kita untuk kita bisa melihat. Saya katakan tadi, yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengenal Allah dan jalan-jalannya. Yang kedua, saudara-saudara, menjadi orang seperti yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, menjadi pengurus yang baik
dari apa yang telah dipercayakan. Mari kita kembali angkat pujian ini dan kita akan berdoa. Hidupku menggenapi firman. Bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati, kami adalah orang-orang yang akan terus menggenapi janji-Mu ketika kehidupan kami seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami untuk kami terus menjadi orang seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini, berkati aktivitas jemaat-Mu Tuhan. Ketika mereka bekerja berusaha, kami tahu bahwa itu adalah panggilan mereka di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Itu adalah karir mereka yang Tuhan percayakan. Biarlah mereka juga boleh melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan tolong sekolah anak-anak kami. Tuhan tolong apapun rencana-rencana kami. Kami tahu sepanjang minggu ini adalah minggu yang penuh keberkatan bagi kami. Tuhan tolong ketika kami keluar masuk dari rumah, kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Mara bahaya, kecelakaan, maksud orang yang berbuat jahat kami tolak dalam nama Yesus. Pagar perlindungan-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan akhiri persekutuan kami. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari terus melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.